Halo semuanya, nama saya Vincentius Kevin Pavilian dari kelas 3F D4 Manajemen Pemasaran nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 pada perilaku konsumen dan pelaku bisnis. COVID-19 sendiri, pandemi ini muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Tentunya pada pandemi ini banyak sekali pengaruh atau dampak dari COVID-19 ini, mulai dari perilaku konsumennya atau dari pelaku bisnisnya. Yang pertama saya akan membahas tentang apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen. Ya, kita tahu sendiri di awal-awal pandemi banyak sekali orang-orang berbondong-bondong membeli masker, hand sanitizer, sampai-sampai stoknya habis. Ya, kita tahu yaitu sampai harganya naik sekali. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang-orang di awal pandemi berbondong-bondong menyuplai atau membeli barang-barang kesehatan. Hal itu juga di pertengahan pandemi sampai sekarang, pandemi ini juga memberikan banyak sekali perubahan. Yang pertama, kegiatan di luar rumah dibatasi, sebagian besar dilakukan secara online. Akibatnya, perilaku masyarakat berubah, terutama sebagai konsumen. Perubahan ini tidak hanya bagaimana atau barang yang dibeli, tetapi bagaimana cara memesan atau membeli sebuah produk. Banyak orang melakukan pembelian atau memesan atau pembayaran secara online. Di samping lebih cepat dan tidak perlu membawa dompet fisik, pembayaran cash kegiatan ini juga mengurangi potensi dari tertular virus COVID-19 ini. Ya, sedikit pengalaman saya sendiri itu orangnya suka ngopi bareng temen. Nah, gara-gara pandemi ini kan sekarang banyak dibatasi, seperti kapasitas harus 50%, kapasitas pengunjung dari kafe itu tersebut dibatasi 50%, harus pakai masker atau harus tutup jam 10. Itu kan jadi ribet sekarang. Nah, untuk itu saya sendiri itu sama teman-teman itu selalu berkumpul di rumah teman saya, salah satu teman saya, untuk sebagai base camp lah istilahnya. Nah, di situ sendiri itu kita kan kebiasaan ngopi. Jadi untuk itu saya dan teman-teman itu memesan kopi melalui Grab atau Gojek. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu biasanya menggunakan OVO atau GoPay yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pelaku bisnis. Maksud saya perubahan yang di pasar dari aspek pelaku bisnis. Nah, karena tadi dari konsumen tadi berubah semuanya melalui online ya. Jadi mengakibatkan pelaku bisnis ini juga melakukan penjualan secara online. Hal ini karena untuk untuk mencangkup pasar yang lebih besar. Biasanya pelaku bisnis ini menggunakan e-commerce, media sosial atau aplikasi seperti Gojek atau Grab. Nah, saya cerita untuk di awal pandemi itu untuk produk kopi sendiri, kopi susu itu para ada kafe yang menggunakan botol literan. Ya, botol liter misalnya botol 1 liter gitu segini. Nah, itu digunakan oleh mereka. Untuk apa? Untuk bisa diberikan untuk konsumen ini tidak datang ke kafe tapi dibawa pulang gitu. Dibawa pulang untuk kumpul di rumahnya atau untuk sendiri, jadi tidak perlu ke kafe kalau kangen ngopi gitu. Nah, banyak juga sekarang itu pelaku bisnis menyediakan pembayaran secara online melalui transfer bank atau dompet digital seperti GoPay, Dana, Linkaja, dan OVO. Bahkan di Matus itu kan kita tahu kalau bayar parkir harus pakai OVO, ya kan? Nah, untuk itu kalau pengalaman saya Pengalaman saya itu yaitu tadi kopi tadi itu
Bahkan kalau di tempatnya, di kafenya itu mereka menyediakan pembayaran melalui Dana biasanya. Itu juga lalu melalui GoPay itu juga ada. Setelah itu kita akan membahas tentang setelah pandemi apakah akan terus berlangsung. Perubahan perilaku ini apakah akan terus berlangsung? Menurut saya iya. Karena apa? Kita tahu bahwa karena tidak dipungkiri bahwa pembelian atau memesan secara online lebih efisien daripada datang ke toko. Bahkan konsumen lebih mudah dalam memberi produk mencari produk yang dibutuhkan, serta banyak produk yang bisa dibandingkan. Kok bisa dibandingkan? Iya, misalnya kita kalau offline kita tuh datang di toko A, jadi pilihan produknya itu ya cuma di toko itu. Kita tidak bisa ya bisa, cuma kan ribet, harus pindah toko lain baru bisa dibandingkan. Kalau cocok harus balik ke toko lainnya, toko satunya. Nah kalau di online kan kayak misalnya di Tokopedia kan kita mencari makanan ikan cupang atau mencari baju merek Zara gitu kan, keluar beberapa toko yang menjual produk itu. Nah dari produk itu kan kita bisa tahu kalau misalnya dari toko A itu produk A seharga 10.000, di toko B produk A itu juga harganya beda 12.000. Nah kalau di toko biasa kan kita bisa langsung bandingkan, oh ini lebih murah, kita bisa milih yang ini gitu. Sekarang enaknya gitu. Kalau misalnya nggak berubah kalau misalnya tidak berlangsung juga nggak apa-apa. Kadang kan banyak konsumen juga lebih nyaman berbelanja secara offline daripada secara online, karena bisa melihat produknya langsung gitu. Lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan atau seperti apa pandangan pelaku bisnis dalam mengantisipasi kondisi tersebut? Jadi sebagai pembisnis itu kita harus mampu ya menyiapkan segala hal dalam kondisi apapun. Seperti contohnya pandemi seperti ini. Nah, perusahaan itu sekarang bisa menggunakan dua cara untuk menggapai konsumen, baik yaitu dengan melalui offline ataupun online. Karena kita seperti saya bilang tadi, ada juga orang yang suka berbelanja offline karena dinilai lebih lebih yakin bisa melihat produknya secara langsung. Ada juga yang lebih nyaman online karena efisiensi waktunya, karena mudah untuk membandingkan, mudah mencari produknya. Jadi saya rasa untuk pelaku bisnis lebih bisa fleksibel untuk menjalankan bisnisnya begitu. Sekian dari saya, terima kasih.